Halo semuanya, sekarang Anda berada di mata kuliah analisis isi dan framing. Pertemuan 1-7 Anda sudah belajar bersama Pak Andreas Pandiangan tentang analisis isi kuantitatif. Kebetulan kemarin saya sempat mengintip sedikit tugas-tugas dan UTS-nya. Nah, semoga Anda bisa belajar dengan baik dari situ. Kemudian pertemuan 8 ini sampai pertemuan 14 nanti atau sampai UAS nanti, Anda akan dengan saya belajar tentang analisis framing. Baik, yang ada di depan Anda ini adalah gambar jendela, tetapi maksud saya adalah bingkai atau frame itu sendiri. Nah, kita menggunakan analogi supaya bisa memahami apa itu frame atau framing di dalam konteks ini, konteks riset media ini. Nah, kalau kita lihat pemandangan dari dalam jendela dan kita melihat langsung dari luar ruangan, kalau dari dalam ruangan kita melihat pemandangan lewat jendela, kalau dari luar berarti tidak lewat jendela. Tentu ada perbedaan di situ. Kalau kita melihat pemandangan dari luar, itu kan sangat luas ya, dan satu-satunya batasan adalah tepi mata kita ini. Tetapi kalau kita melihat sebuah pemandangan tetapi dari dalam ruangan dan kita melihatnya hanya melalui jendela saja, berarti pandangan kita terhadap objek itu terbatas. Nah, itulah yang dinamakan framing. Dari sekian luas pemandangan itu dibatasi oleh tepi-tepi tertentu yang dibuat oleh seseorang. Nah, di sini kita akan melihat bahwa mata kuliah analisis framing ini sangat berkaitan dengan mata kuliah teknik peliputan dan teknik menulis berita. Bedanya adalah kalau teknik peliputan dan teknik menulis berita itu Anda dari sisi jurnalis, Anda mengonstruksi sebuah pemberitaan, sementara kalau di mata kuliah analisis isi dan analisis framing ini Anda dari sisi peneliti media. Jadi Anda mengidentifikasi bingkai apa yang dibuat oleh jurnalis itu atau dibuat oleh redaksi itu. Nah, analogi yang lain adalah bayangkan Anda diminta untuk meliput sebuah aksi demonstrasi. Di dalam aksi demonstrasi itu biasanya kita akan menemukan banyak sekali objek. Bisa polisi, bisa demonstrannya, bisa tulisan-tulisan yang dibawa demonstrannya, bisa apalagi ya, polisi demonstrannya, tulisannya, bisa perilakunya demonstrannya. Misalnya kemarin waktu demo 212 atau apalah itu, kemudian yang diangkat oleh media adalah bagaimana orang-orang itu merusak tumbuhan-tumbuhan yang ada di jalanan itu ya, tanaman yang khusus ditanam di jalanan. Bagaimana para demonstran itu buang air kecil sembarangan, bagaimana para demonstran itu dapat nasi bungkus kemudian dibuang, atau sebaliknya bagaimana para demonstran itu setelah selesai demo, misalnya di yang demo KPK kemarin, setelah demo mereka lalu membersihkan sampah-sampah. Jadi itu adalah bingkai yang dibuat oleh media atas suatu fenomena yang sama begitu. Nah, kalau kita lihat di dalam foto ini, Anda bayangkan ini kan berarti ada banyak sekali orang dan ada banyak sekali objeknya. Tetapi kalau kita lihat apa sebenarnya yang ingin ditonjolkan oleh fotografernya, mungkin yang ditonjolkan adalah tulisan ini, "Don't fuck with Mother Nature," begitu ya. Kemudian sampingnya ini mungkin juga iya, tapi posisinya agak di belakang. Australia is burning,
climate action now gitu ya. Jadi mungkin ini tentang protes tentang perubahan iklim ya, tentang kita harus berbuat sesuatu untuk bumi begitu ya. Oke, kemudian foto yang lain adalah ini. Nah, kalau yang ini sama, ini juga tentang demonstrasi, tetapi berbeda dengan yang tadi. Bukan warnanya ya, kalau tadi memang hitam putih, dan ini berwarna, bukan itunya, tetapi kalau kita lihat itu di sini ya, ada sesuatu yang sama di antara objek-objek ini. Saya yakin Anda bisa melihat apa yang sama, tentu saja adalah jenis kelaminnya. Betul. Ini perempuan. Yang ini saya tidak tahu ini perempuan atau laki-laki ya, tetapi yang ditunjukkan dalam foto ini adalah semua perempuan yang sedang berdemo atau berdemonstrasi. Nah, kemudian yang perlu kita lihat adalah dua perempuan ini kulit putih ya. Kemudian yang ini kulit hitam. Yang ini saya tidak tahu kulit hitam atau bukan ya. Tetapi berarti yang ingin juga disampaikan, kita bisa memaknai bahwa sebenarnya ini bukan persoalan ras atau apa, tetapi bahwa yang mereka perjuangkan ini adalah hal-hal yang merugikan semua orang, tidak memandang rasnya. Apa hal itu? Kita bisa lihat di sini ada bumi. Kemudian ini mungkin gambarnya planet ya. Kemudian ada tulisan world, kemudian pollution. Nah, mungkin ini juga sama dengan yang tadi, ini tentang menuntut pemerintah atau pihak lain untuk beraksi karena bumi sedang mengalami kerusakan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini berbeda dengan yang lain, saya tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh para demonstran ini, tetapi bedanya apa? Bedanya adalah dari backgroundnya. Kalau yang tadi itu sedikit tidak menonjolkan backgroundnya, tetapi yang ini menonjolkan. Ini saya tidak tahu apakah ini pertokoan atau semacam museum atau apa, tetapi hal ini kemungkinan terjadi di tengah perkotaan ya, background. Yang kedua yang menurut saya menonjol di sini adalah mbak-mbaknya ini yang duduk di pagar pembatas. Sepertinya dia satu-satunya yang duduk di pagar pembatas. Kalau yang ini mungkin sedang naik atau sedang pindah. Kemudian ada juga orang di sini di tiang lampu ini, tetapi kalau menurut saya yang menonjol, yang ingin ditonjolkan di sini adalah orang ini yang duduk di sini kemudian membawa tulisan besar itu. Kemudian selain orangnya, di dalam aksi demonstrasi itu juga biasanya ada foto polisi-polisi yang bertugas untuk mengamankan aksi tersebut. Tetapi mungkin kalau hanya foto polisi bertugas berdiri saja, orang tidak mengerti konteksnya, ini apa sih? Tapi ketika ditambahkan satu objek di depan dan objek itu besar, kita bisa tahu, oh ternyata mereka mungkin sedang mengamankan sebuah aksi demonstrasi. Yang menariknya adalah tokoh ini yang di depan ini dia mengenakan tongkat. Nah, saya tidak tahu tepatnya apa yang dimaksud oleh fotografer di sini, tetapi kita boleh saja memaknai bahwa persoalan ini sangat penting untuk disuarakan, sangat penting untuk didemonstrasikan. Mengapa? Saking pentingnya sampai orang-orang yang harus menggunakan tongkat ketika berdiri saja itu ikut. Berarti ini sangat penting disampaikan. Mungkin seperti itu, mungkin juga yang lain. Kemudian, dari sekian foto tadi, menurut saya ini adalah foto yang paling kuat pesannya. Mengapa? Karena ada yang ditonjolkan. Kalau yang tadi, yang ini juga ada, tetapi yang ini paling ditonjolkan adalah warnanya. Hanya ada dua objek di sini, ya objek tulisan dan orang yang memegang tulisannya itu yang
warnanya tetap dipertahankan, yang lain itu saturasinya diturunkan ya, digeser begitu, tapi yang ini tetap dipertahankan. Nah, inilah persis yang dilakukan ketika wartawan atau jurnalis itu melakukan framing, atau ketika kita sebagai peneliti media itu menemukan apa sebenarnya yang di-frame oleh jurnalis terhadap satu isu, apa sebenarnya yang dikonstruksi oleh media terhadap sebuah isu yang kemudian diangkat sebagai berita itu. Ada dua proses, yang pertama adalah seleksi, yang kedua adalah saliensi. Yang pertama seleksi itu tadi, itu berarti dari sekian banyak objek yang bisa dipotret, kita memilih objek mana yang akan dipotret. Terus dari sekian luas orang sedang demonstrasi tadi, kita dibekali kamera dengan frame segini, berarti kita harus ambil seleksi mana yang mau ditembak begitu. Kemudian saliensi, yang saliensi adalah penonjolan. Berarti dari frame ini mana yang mau ditonjolkan. Kalau di dalam fotografi itu ada yang namanya rule of third ya, yang 1, 2, nah kemudian di singgungan garis itu adalah kita bisa menempatkan objek yang mau kita tonjolkan di situ, point of interestnya apa begitu ya. Jadi ada proses pemilihan, kemudian proses penonjolan, apa yang mau ditonjolkan dari sesuatu yang sudah dipilih dalam frame itu. Nah, kaitannya dengan analisis isi kuantitatif adalah analisis framing dan analisis isi kuantitatif itu sama-sama analisis teks, analisis berbasis teks. Jadi yang utama dianalisis dalam kedua metode yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah yang utama dianalisis adalah teksnya, tulisan beritanya atau mungkin fotonya begitu. Nah, kalau kita melihat, kita bagi menjadi dua pendekatan, kualitatif dan juga kuantitatif. Dari pendekatan kuantitatif itu ada analisis isi kuantitatif yang pertemuan 1 sampai 7 kemarin Anda pelajari. Nah, kalau dari kualitatif ada banyak sekali. Pertama ada analisis wacana, kemudian yang kedua analisis wacana kritis. Nah, ini berbeda ya, analisis wacana dan analisis wacana kritis itu. Kemudian ada juga analisis naratif, kemudian analisis semiotika, sepertinya ini sudah diajar, atau siapa yang mengajar ini, Pak Hermawan sepertinya. Kemudian ada juga analisis framing. Nah, ini adalah hubungan antara analisis framing dan analisis isi kuantitatif. Keduanya sama-sama analisis teks, tapi beda pendekatan begitu. Yang ini kualitatif, yang ini kuantitatif. Saya yakin Anda kemarin juga sudah belajar ya. Kalau kuantitatif itu lalu logikanya bagaimana, kalau framing logikanya bagaimana begitu. Tapi coba kita ulangi lagi. Ada analisis isi kuantitatif versus analisis framing. Tapi sebenarnya ini bukan untuk dilawankan ya, tetapi kita hanya akan melihat apa saja pembedanya. Pertama, dari paradigma keilmuannya. Kita ingat ada 4 paradigma ilmu di dalam ilmu sosial. Jadi ada positivistik, post-positivistik, konstruktivisme, dan kritis gitu ya, critical studies. Nah, dari paradigma keilmuannya itu sudah beda. Analisis sisi kuantitatif itu berasal dari paradigma positivistik atau positivisme. Kalau analisis framing itu dari paradigma konstruktivisme. Kalau positivisme itu berarti ya natural, apa adanya lah. Ya memang seperti itu gitu. Jawaban-jawabannya. Kita memberi jarak terhadap objek, kita tidak memaknai apapun, kita hanya mengubahnya menjadi angka untuk kemudian dianalisis. Jadi tujuannya adalah objektif gitu. Kalau positivistik. Sedangkan kalau konstruktivisme itu ketika kita melihat media, kita melihat apapun itu, ini social construct, ini sudah dikonstruksi ini. Jadi itu tidak apa adanya, tapi dikonstruksi. Misalnya apa? Misalnya kita lihat bagaimana positivistik dan konstruktivisme
dalam memberikan warna pada anak kecil misalnya dari dulu kita percaya bahwa kalau anak kecil cewek sukanya warna pink, kalau anak kecil cowok sukanya warna biru. Kalau positivistik ya memang kayak gitu, kalau cewek pink, kalau cowok biru gitu. Tapi kalau konstruktivisme melihatnya nggak seperti itu. Kita melihatnya bahwa warna biru dan warna pink itu adalah konstruksi sosial. Sebenarnya boleh-boleh saja dan tidak melanggar apapun ketika anak cewek dikasih warna biru dan anak cowok dikasih warna pink begitu. Itu konstruksi sosial, itu tidak dari sononya. Itu bedanya. Kemudian dari jenis penelitiannya, kalau analisis isi tadi ya, atau pendekatannya kuantitatif, kemudian analisis framing kualitatif. Kalau kuantitatif sekali lagi pasti ada yang namanya proses kuantifikasi, mengubah sesuatu menjadi angka yang lalu dianalisis menggunakan teknik analisis tertentu, bisa statistika yang sederhana maupun yang lebih expert lagi. Kemudian dilihat dari jumlah subjek penelitiannya. Kalau analisis isi ini setahu saya relatif banyak karena mereka memiliki prinsip representatif. Coba Anda ingat, dalam kuantitatif itu biasanya ada populasi dan kita tidak akan memeriksa semua populasi, atau mungkin bisa diperiksa semua populasi tergantung jumlahnya ya, tapi kita juga bisa melihat sampelnya, dan syarat utama dari sampel ini adalah merepresentasikan populasi. Nah, maka logikanya ya kita butuh sampel dengan jumlah tertentu supaya cukup representatif untuk menjelaskan populasi itu begitu. Nah, sementara kalau di analisis framing, jumlah subjek penelitiannya itu menyesuaikan, menyesuaikan, jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau datanya itu sudah jenuh, makanya sudah berulang-ulang itu lagi berpola, jangan ketemu polanya, berarti sudah cukup. Kemudian pembeda yang keempat adalah pandangan terhadap wartawan. Dalam pandangan positivistik, wartawan itu adalah penyalur pesan saja. Wartawan adalah pengeras suara. Media itu pengeras suara saja. Jadi ada sesuatu di sana langsung sampaikan sini, di sini langsung sampaikan sini. Jadi wartawan itu dianggap benar-benar hanya penyalur pesan saja. Sementara di analisis framing kita melihat wartawan dan media itu bukan penyalur pesan. Wartawan dan media adalah pembentuk pesan. Pembentuk pesan. Jadi ketika kita membaca membaca berita dan kemudian kita menemukan cerita di situ, sebenarnya yang kita lihat itu bukan realitas tangan pertama, tapi realitas tangan kedua. Jadi realitas yang sudah dilihat oleh wartawan kemudian dibentuk menjadi sebuah berita yang kemudian kita konsumsi. Gitu. Jadi belum tentu yang disampaikan oleh wartawan ini sama persis dengan apa yang terjadi betul begitu. Nah, itulah mengapa disebut frame, karena kita diminta untuk mengetahui sesuatu dari frame yang sudah dibentuk oleh wartawan. Nah, kerjanya peneliti itu melihat, oh, wartawan ini membingkai isu itu dengan cara begini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, contoh paling terlihat di sini. Ini adalah berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 4 koran yang terbit pada hari yang sama, memberitakan hal yang sama, tetapi headline-nya berbeda-beda. Pertama, ini koran Jakarta namanya. Mereka menuliskan pengangguran naik, sinyal ekonomi sedang bermasalah. Jadi berarti ekonomi sedang bermasalah karena tingkat pengangguran naik. Kemudian dari koran Sindu, punyanya HT, ekonomi lesu, penganggur melonjak, gitu ya. Sama ya, berarti pengangguran itu dikatakan naik, gitu. Karena ekonomi yang lesu. Kemudian di Bisnis Indonesia mantan, nah itu pertumbuhan belum optimal. Nah, ini mungkin tidak mengatakan lesu, tetapi ada pertumbuhan, tapi
tapi tidak optimal atau belum optimal. Sementara koran Kompas, ini Kompas, itu mereka menuliskan perekonomian mulai membaik. Nah, jadi sebenarnya mana yang betul? Kok bisa ada satu fenomena yang sama tetapi diberitakan secara berbeda oleh media-media itu? Saya akan memberikan gambaran yang seperti ini. Oh ya, sebelumnya disembunyikan dulu tulisannya karena ini hanya gambaran saja. Ini sebenarnya enggak ini sih, tidak nyata ya. Oke, gambaran saja, kita abaikan dulu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah coba Anda perhatikan kurva ini. Nah, bayangkan ya, anggaplah ini kondisi ekonomi di Indonesia. Kalau kita melihatnya dari sini, kita bisa mengatakan bahwa kondisi ekonomi itu menurun. Karena dari sini puncaknya, kemudian di sini menurun, anjing lagi ke sini, ini kan juga menurun. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah yang di sini. Nah, garis ini memang menunjukkan penurunan dari yang titik ini, tetapi sebenarnya ini menunjukkan bentuk yang landai, karena seharusnya kalau mau turun terus konsisten itu begini kan. Tapi ada yang landai di sini. Nah, ini adalah contoh bagaimana media itu membingkai. Kalau kita membingkainya dari sini, kita akan bilang oh itu turun. Tapi kalau kita membingkainya dari sini, kita akan bilang ya bahwa itu turun, tapi garisnya melandai. Itu artinya ada perbaikan, ada kenaikan, begitu. Karena harusnya begini, ada kenaikan tren maksudnya, bukan kenaikan ya, kalau kenaikan berarti naik begini, tapi ada kenaikan tren. Karena kalau begini itu seharusnya trennya turun terus, tapi kalau ini enggak, dia agak melandai. Nah, ini soal media membingkai itu. Kemudian saya kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, mengapa sebuah isu yang sama bisa dikonstruksikan secara berbeda pada setiap redaksi media massa, begitu. Nah, seorang atau dua orang yang penulis buku, peneliti media dan sosiologi itu menuliskan bahwa ada yang namanya hierarchy of influences atau hierarki pengaruh, begitu ya. Nah, dari pengaruh, jadi kedua orang ini melihat sebenarnya apa saja faktor-faktor, apa saja yang mempengaruhi sebuah berita itu bisa ada sampai seperti itu, begitu. Mengapa berita ini begitu, mengapa berita yang ini begitu, gitu. Faktor yang pertama adalah faktor yang dari lingkaran paling kecilnya itu adalah faktor jurnalisnya atau individunya. Jadi Anda bisa membayangkan, Anda dengan saya ketika diminta untuk liputan ke sebuah tempat, itu kemungkinan besar atau hampir pasti akan memunculkan frame yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena bisa jadi pengalaman kita berbeda, pengetahuan kita berbeda, kemudian sikap politik kita berbeda, kesukaan kita berbeda, atau hobi kita berbeda. Jadi setiap jurnalis bisa menghasilkan frame yang berbeda-beda. Kemudian yang lingkaran kedua adalah media rutin atau rutinitas media. Rutinitas media itu termasuk rapat-rapat redaksi, kemudian cara media memberikan pekerjaan kepada jurnalisnya dan sebagainya. Kemudian organisasi, itu berarti lebih kepada organisasi medianya. Siapa saja yang ada di situ, siapa saja pemimpinnya, begitu-begitu. Kemudian yang keempat adalah ekstra media. Ekstra media itu berarti institusi-institusi di luar media yang turut mempengaruhi, bisa turut mempengaruhi pemberitaan. Kemudian yang paling atas adalah ideological atau socio-cultural gitu ya, atau sosiokultural. Dan persoalan ideologis. Nah, ini tidak mudah untuk kita lihat, meskipun ya kalau kita mendengar kata ideologi itu kan biasanya ideologi gitu ya, tapi kan sebenarnya tidak begitu juga. Nanti nggak tahu suatu saat kita pasti akan membincangkan tentang ideologi ini. Nah, semua ini bisa Anda lihat di buku yang ini.
saya share juga di cyber. Tolong ini disimpan di laptop atau komputer Anda atau dimanapun, karena saya yakin suatu saat Anda yang meneliti media massa dan meneliti tentang berita pasti akan membutuhkan sesuatu dari sini begitu. Nah, kemudian di pertemuan sekarang 8 ya, nanti 9, 10, 11, 12 kita akan mengenal 4 model yang populer. Model apa? Kita akan melihat 4 model analisis framing yang cukup populer. Nah, model yang pertama disampaikan oleh Edelman, yang kedua oleh Ehman, yang ketiga oleh Gamson dan Modigliani, kemudian yang keempat oleh Pan dan Kosicki begitu. 4 model ini sama-sama digunakan untuk melihat frame apa yang dibentuk oleh media, bingkai apa yang dikonstruksi, realitas apa yang dikonstruksi oleh media pada pemberitaan ini begitu. Nah, tetapi setiap model ini memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda. Setiap model ini juga punya kekasan masing-masing. Misalnya, kalau kita melihat berita konflik, lebih baik melihat pakai yang mana. Kalau itu bukan konflik, pencitraan saja, itu melihat pakai yang mana, dan sebagainya. Jadi, besok kita akan belajar 4 model ini, dan saya harap besok ketika Anda melakukan penelitian skripsi atau entah apa, Anda bisa memilih dengan lebih pas begitu ya. Nah, sekian dari saya, semoga Anda bisa belajar dengan optimal melalui media apapun yang disampaikan oleh dosen-dosen Anda yang lain, juga termasuk saya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih, saya undur diri.